Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa kembali dengan kami Yayasan Aurika Surabaya. Hari ini kita akan live untuk hari keempat, ngutips gitu ya, dengan Ibu Nurul Aini. Baik, selamat pagi, selamat sambil menunggu Ibu Nurul untuk join ya. Selamat pagi, bertemu kembali di Ngulik Tips selama 1 bulan live Instagram bersama Yayasan Aurika dalam rangka memperingati Hari Pendengaran tahun 2023 gitu ya. Hari ini adalah Ngutips hari keempat. Nah, Ngutips 1 bulan live IG ini bekerja sama dengan ini belum bisa join Bu Nurulnya. Oke. Bekerja sama dengan Perhati KL cabang Yogyakarta dan Jawa Tengah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Surabaya, Rumah Siput Indonesia, Gema Learning Center, Sekolah Baruku, Sekolah Aluna, Sonova, Middle Indonesia, Kasum Hearing Center, Cochlear, Perhati KL Cabang Jatim Utara, dan UPTD ABK Sidoarjo. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Nurul Aini gitu ya. Oke. Request to join my accept. Sebentar. Jadi hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Nurul Aini. Beliau ada Ibu Nurul Aini MCI out ya, Medical Clinical of Audiologist. Nah, ya. Berikut ini saya akan bacakan CV dari beliau dulu sambil menunggu bergabung ini. Jadi Bu Nurul ini beliau mengenyam pendidikan di, sebentar ini kok belum bisa join ya Bu Nurulnya. Jadi Ibu Nurul Aini ini mengenyam pendidikan master di Clinical Audiology and Hearing Therapy Universidad Isabel I Spain gitu ya. Semoga saya tidak salah eja gitu ya. Semoga saya tidak salah eja gitu ya. Dari Ibu Nurul Aini ini. Hai Ibu Nurul, selamat pagi. Pagi Bu. Maaf ya, koneksinya mungkin agak kurang bagus. Iya, makanya saya tunggu dari tadi kok muter-muter aja gitu. Saya kira punya saya juga. Selamat pagi Bu Nurul, semoga ejaan saya tentang pendidikan ini tidak salah gitu ya. Jadi Ibu Nurul ini beliau adalah master di Clinical Audiology dan Hearing Therapy di Universidad Isabel I Spain gitu ya, Spanyol ya Bu Nurul ya. Oke. Nah, untuk saat ini beliau adalah Senior Clinical Engineer di Middle Indonesia. Bu Nurul, selamat pagi Bu Nurul, sehat-sehatkah hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Diva, gimana? Baik, sehat. Oke, tema kita hari ini adalah menentukan kandidat implan, Bu Nurul. Oke, baik. Sebenarnya kita mulai dulu dengan implan koklea ini ya Bu Nurul. Apa sih? Apa itu implan koklea gitu Bu Nurul? Oke. Jadi implan koklea ini seperti yang kebanyakan sudah tahu ya, implan koklea sebetulnya adalah alat medis yang dipasang ke dalam koklea atau rumah siput untuk menggantikan fungsi koklea yang tidak maksimal begitu, Diva.
Lalu kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana? Jadi cara kerjanya nih bagaimana? Nah, jadi implan koklea itu komponennya ada dua. Ada yang kita sebut komponen luar dan komponen dalam. Nah, cara kerjanya dari implan koklea ini, suara yang masuk, suara yang didengar nantinya akan ditangkap oleh komponen audio prosesor. Kemudian suara-suara tersebut di audio prosesor akan diubah menjadi kode-kode listrik ya, yang kemudian selanjutnya dari situ akan ditransmisikan ke dalam implan yang kita pasangkan di dalam rumah siput. Sebetulnya yang masuk ke dalam rumah siput itu bentuknya kita sebut elektroda namanya. Jadi di dalam elektroda itu listrik yang tadi sudah dikodekan akan didistribusikan ke sepanjang saraf pendengaran di dalam koklea untuk selanjutnya dibawa ke dilanjutkan ke otak, diterjemahkan sebagai suara yang kita kenal, begitu Bu Iva kira-kira. Kemudian implan koklea ini ada nggak sisa-sisa dari koklea yang kita maksimalkan? Enggak, jadi bagian dari koklea yang tadinya tidak optimal itu kita bypass. Kita bypass, cara kerjanya nanti digantikan oleh si elektroda yang kita pasang di dalam koklea. Begitu. Nah, kalau untuk implan koklea ini, apa saja ya Bu Nurul prosedur yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya, atau anak yang memang ingin koklea ini, apa saja prosedur yang dilakukan sebelum melakukan implan koklea, begitu? Oke, jadi kalau prosedur, kita bicara prosedur, tentu pertama harus ada konsultasi dulu dengan dokter THT ya. Nah, konsultasi ini juga tidak selesai sekali, biasanya ada beberapa kali. Nah, misalkan kita bicara konsultasi pertama, itu tentu kita akan bicara mengenai hasil dari tes pendengaran. Lalu dokter akan menjelaskan kondisinya, bagaimana kondisi gangguan pendengaran ini. Kemudian di pertemuan itu akan juga diberikan semacam referral ya. Referral itu untuk pergi ke sub-sub yang lain, multidisiplin yang lain. Misalkan anak butuh ke dokter anak dulu untuk konsultasi. Kemudian jika memang ada kebutuhan yang lain yang perlu di-assessment oleh disiplin yang lain. Kemudian pengantar biasanya untuk melakukan CT scan dan MRI dan yang lain-lainnya. Nah, nanti di pertemuan yang kedua sudah membawa hasil nih dari assessment yang dirujuk dari yang pertama. Di situ nanti dokter akan menjelaskan lagi, misalkan, oh hasil CT scan-nya, MRI-nya seperti ini. Nah, CT scan-nya untuk apa sih? CT scan kita untuk melihat, dokter nanti akan melihat struktur dari koklea, struktur dari kokleanya bagaimana, bentuknya seperti apa, normal atau tidakkah, nanti untuk kebutuhan surgery-nya apa, ada penyulitkah, nanti itu dokter akan lihat dari situ informasinya. Kemudian untuk MRI, informasi yang didapatkan itu dokter bisa akan lihat misalkan struktur sarafnya bagaimana, saraf pendengarannya, saraf saraf wajah dan yang lain-lain di sana. Nanti dokter akan lihat ada atau tidaknya. Dan informasi itu sangat berguna Bu Iva. Jadi tidak serta-merta ketika dilakukan ketika kita mau melakukan CT MRI tidak ada pegangannya gitu. CT MRI. Ketika mau implan tidak ada pegangannya. Nah, CT MRI ini penting untuk si dokter tahu nih kondisi anak ini bagaimana nih. Lalu juga kesulitan-kesulitan apa yang akan ditemukan sama dokter ketika melakukan implantasi. Kemudian tadi misalkan ke dokter anak misalkan jadi dia butuh vaksin gitu ya, vaksin Prevnar nanti kan akan dikerjakan juga. Nah, itu ke sana ke dokter anak. Lalu jika ada tes-tes lain yang dibutuhkan, asesmen yang lain, apakah asesmen tumbuh kembang dan yang lain-lainnya, itu nanti dilihat dokter anak. Kemudian lagi asesmen lain yang dibutuhkan misalkan oleh terapis EVT atau terapis bicara, nanti di situ akan kita lihat nih
kemampuan anaknya sudah sampai mana ya dengan alat bantu dengar nih, dia memakai alat bantu dengar atau tidak, kemampuan bicaranya, kemampuan mendengarnya sudah sampai mana. Nanti ada assessment juga dari terapis-terapis terkait. Lalu juga kalau sudah mendekat-dekat itu nanti dibutuhkan lagi ada tes darah ya, tes darah, kemudian foto toraks gitu untuk kebutuhan operasi. Jadi setelah itu baru nanti ada perencanaannya kapan nih waktu operasinya. Jika dirasakan semuanya sudah cukup, sudah aman, bisa dikerjakan, nah itu nanti di pertemuan yang kedua biasanya sudah ada penjaminan. Oke. Berarti untuk menentukan prosedurnya ini cukup panjang juga ya, Bu Nurul ya, tidak langsung ini ada pasien seperti ini sudah kita coba ini. Jadi prosedurnya memang mulai dari di atas kesehatan, tes juga dari terapi gitu ya Bu Nurul ya. Cukup panjang gitu ya untuk menentukan bahwa iya ini memang kandidat implan gitu ya. Karena kan implan ini kalau kita sudah implan kan tidak bisa mundur ya, Bu Iva ya. Jadi memang semuanya pertimbangannya, assessmentnya memang harus betul-betul gitu. Benar. Jadi ini memang kita kan maunya ya sudah ini dipakai kan seumur hidup di badan anak. Benar. Jadi memang pemeriksaan secara terus. Nah, kalau untuk syarat sendiri Bu Nurul, apa syarat dan ketentuan anak itu bisa dijadikan, maksudnya anak itu sebagai kandidat implan gitu. Anaknya harus seperti apa? Selain dari memang harus melalui prosedur gitu ya, anaknya apakah harus memang sehat? Sehatnya seperti apa gitu Bu Nurul? Kalau memang salah satunya, apa saja syarat dan ketentuannya? Oke, jadi saya bagi 3 aja ya biar gampang. Jadi ada syarat dari audiometriknya, tes pendengarannya, kemudian support, ketersediaan source sama supportnya, yang ketiga itu personal factor. Jadi yang pertama kita lihat audiometrik kriterianya itu, kita lihat dulu hasil tes pendengarannya. Pertama itu yang paling esensial, kita lihat hasil pendengarannya, hasil tes pendengarannya. Memang mungkin masing-masing negara mungkin juga berbeda-beda ya, tapi yang secara umumnya kita bisa katakan hasil tes pendengaran ini anak-anak dengan indikasi implan koklea mempunyai yang berat sampai dengan sangat berat. Kemudian pemakaian ABD-nya ini kita bisa bilang dia tidak maksimal, Bu Iva. Jadi apalagi tidak ada manfaatnya, tidak maksimal pun itu sudah kita itu sudah kita bisa lihat menjadi kandidasi. Kemudian selain itu performa dengan ABD sudah sejauh mana. Nah, nanti kita juga bisa lihat tadi dengan edit FFT ya. Makanya kemarin saya sempat lihat Bu Dini ngomong kan, udah disinggung tuh ABD-nya, gimana sih pasca dipasang ABD harus diapain lagi, dan kita harus tetap follow up kan. Makanya butuh kita lihat optimalisasinya bagaimana, sudah sejauh mana dia dengan ABD-nya. Kemudian kita masuk lagi ke source dan supportnya, ketersediaan source dan supportnya. Kita lihat dia bagaimana setelah pakai ABD, apakah dia ada terapi yang sudah dia lakukan gitu. Jadi kan memang kondisi apapun pakai ABD kan harus tetap terapi sebetulnya kan. Jadi kita lihat nih dia dengan terapinya bagaimana compliance-nya, dia komitkah dia menjalani itu atau tidak. Lalu ketika kan banyak ya Bu Iva anak-anak dengan gangguan pendengaran ini ada yang nggak betah gitu pakai ABD, itu umum sekali. Dia nggak mau pakai ABD-nya terus nggak dipakein gitu. Nah itu kenapa, kan kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu nih, oh ini yang nggak betah kenapa, kan harus dicari solusinya, apakah sakitkah atau yang lain atau tidak pas gitu. Jadi itu pun harus ditelusuri lagi, dia pemakaian ABD-nya lalu terapinya. Jadi kayaknya gimana dia mau terapi kan kalau dia ABD-nya juga nggak dipakai semisal. Lalu itu di situ kita bisa lihat komitmen orang tua, lalu akses di sana seperti apa, akses terhadap rehabilitasi. Dan lagi support keluarga.
ya Bu, support keluarga, bagaimana semua sepakatnya nih dengan metode bahasa yang akan metode berbicara bahasa yang akan dimiliki anak nih, semua supportnya, jangan-jangan ayahnya nggak setuju, ibunya maunya begini, itu lagi ekspektasi. Jadi setelah implan maunya apa, gitu ya. Kita memang semua orang tentu punya ekspektasi yang tinggi, tapi kita harus tahu dengan anak ini ekspektasinya dengan segala kondisi yang ada realistis untuk dicapai atau tidak, mungkin atau tidak. Jadi kita bicara cochlear implant memang tidak sesimpel mungkin pasang APD ya, karena di situ juga ekspektasi semua orang saya yakin itu tinggi banget kalau udah namanya pakai implan. Tapi di situ pentingnya konsultasi, counseling, sengukur nih sejauh mana gitu bisanya, gitu. Karena ini nanti kan akan berpengaruh sama kemampuannya dia, khas outcome-nya yang seberapa yang dia bisa hasilkan, ekspektasi orang tua ketemu apa enggak. Gitu. Lalu yang ketiga itu personal factor-nya terkait tadi kondisi kesehatan secara umum, ya. Jadi kondisi kesehatan secara umum ada penyerta yang lain atau tidak, dia masuk nanti tentunya kan ada konsultasi dengan dokter ya. Adakah kondisi-kondisi khusus yang memang ternyata anak ini resiko jika dipasangkan, misalkan begitu. Kemudian lagi ini mungkin agak sensitif kondisi sosial ekonomi ya Bu Iva ya, karena kita tahu alat ini bukan alat yang dipakai kita pasang sekali dia tidak butuh maintenance. Ya, betul. Jadi akan ada setelah itu yang macam-macam, mau beli baterai kah, spare part yang lain kah, lalu service gitu kan. Jadi memang di situ juga harus mengukur nih, jangan kita bisa di depan tapi belakangnya nggak bisa gitu. Jadi karena apa? Kalau gitu kan kasihan sia-sia. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Itu masuk juga ke dalam kriteria yang harus jadi perhatian khusus. Kemudian di rumah nih anak-anak bagaimana? Dia anak berapa, yang jaga sehari-hari sama siapa gitu kan. Kemudian tadi yang saya singgung masalah lain, misalkan ada penyerta yang lain atau enggak. Nah penyerta yang lain ini kalau gini Bu Iva, mungkin saya akan ngomong mundur sedikit. Kalau zaman dulu yang namanya mungkin dulu banget lah ya, sebelum implan juga masuk di sini, kriteria implan cochlea itu multi issue itu di exclude, tidak boleh kalau ada multi issue. Tapi kesini FDA juga udah berubah, semua kriterianya sudah bergeser di hampir semua negara bahwa multi issue bukan lagi eksklusif apa yang saya bilang kriteria eksklusi gitu, bukan. Jadi dia sudah masuk yang bisa diimplan. Karena apa? Kalau kita bilang anak-anak dengan multi issue ini dia lebih lagi membutuhkan implan cochlea sebetulnya, karena apa, dia sudah ada masalah-masalah yang lain. Betul. Apakah dia bisa compensate lagi dengan yang itu ya? Bayangkan kalau anak-anak gangguan dengar aja, gangguan pendengaran aja, dia masih ada yang lain nih, masih ada visual, yang lain-lainnya selain penunjang. Tapi kalau anak dengan multi issue ditambah lagi dengan ini, bisa nggak ya compensate gitu kan? Gitu. Jadi semakin canggihnya teknologi, pengalaman dokter-dokter, hasil-hasil yang sudah dilihat dengan banyak itu menjadikan multi issue ini masuk ke dalam kriteria untuk pemasangan implan. Asal tadi kita balik lagi kaitannya dengan ekspektasi tadi Bu Iva. Betul sekali. Ya, jadi sejalan atau tidak? Sejalan, yuk silakan lanjut dipasangkan, kita menuju lagi proses implan cochlea. Begitu. Kemudian balik-balik lagi saya ngomongin motivasi. Motivasi, komitmen itu kayaknya dua hal yang krusial banget, karena itu penentu nih hasilnya anak mau gitu. Mau canggihnya alatnya seperti apapun, terapinya sudah yang sebagus apapun, tapi kan semua itu penunjang ya Bu, yang menentukan itu nanti si keluarga, motivasinya dan komitmen.
Begitu, Bu Iva. Oke, ya. Terkait syarat dan ketentuan. Ya, kita ngobrolin tentang ekspektasi itu tadi ya, Bu Nurul ya. Itu memang teramat sangat ini karena ke beberapa pengalaman gitu ya dari beberapa orang tua yang saya temui juga, mereka ketika sudah diimplan gitu kan, mereka terkadang mereka ini bilangnya, oh nanti kalau saya sudah diimplan berarti anak saya sudah denger gitu, anak saya sudah langsung bisa ngomong gitu. Nah itu padahal itu perlu proses gitu ya untuk anak itu belajar mendengar dari alat teknologi yang dia pakai begitu. Jadi saya juga sering ada beberapa orang tua juga yang saya tidak sampai beberapa bulan gitu kan, loh dia sudah implan kok belum bisa bicara, belum bisa mendengar, dengarnya cuman kalau ada suara tok dia nengok, tapi kadang juga cuek gitu kan. Padahal dia sudah implan gitu. Nah ini yang kadang-kadang banyak kita temui sih Bu Nurul ya. Artinya pada saat datang ke kita gitu ya, datang ke Aurika sudah 6 bulan, 7 bulan gitu. Kita juga kaget loh, iya tah gitu. Iya tah. Jadi pemahaman itu juga sepertinya harus dijelaskan dengan lebih detail gitu ya ke orang tua gitu ya Bu Nurul ya. Betul. Jadi kalau kita bilang implan ini kan dia bukan barang, bukan magic ya Bu. Ya, prosesnya saya bilang panjang banget loh. Implan ini kita pasang implan bukan solusi, dia udah nih selesai gitu ya, akan terjadi dengan sendirinya, enggak juga gitu, karena memang itu hanya pintu awal dia ngebuka untuk ke perjalanan yang jauh lebih panjang lagi. Iya, benar, gitu. benar. Jadi memang kita bolak-balik ngomongin counseling lagi counseling. Ya memang begitu. Kadang ada juga orang tua yang di depan itu dibilang iya saya ngerti, saya komit. Ternyata pada perjalanannya bener yang kayak Ibu Iva cerita tadi, baru 2 bulan kok anak saya ini ya belum tahu namanya gitu ya. Kok dia baru yang keras-keras aja, kok saya suruh ini belum ngerti gitu. Nah itu ya memang terjadi dimanapun ya Bu Iva ya. Balik lagi kita ini yang oh ya ngulang lagi, kita ceritain lagi, ini seperti ini Bu, harus sesuai usia mendengar sama kemampuannya. Di sini dia tracknya baru bisa sampai sini. Ya memang begini, memang nggak bosan-bosan Bu, kayaknya memang setiap ketemu kita ceritain lagi, Iya. Gitu. Tapi itu juga wajar ya, karena orang tua juga baru gitu ya dengan sesuatu yang implan ini apa gitu kan ya, apa ini. Jadi orang tua juga ya iya, saya juga belajar gitu kan. Jadi kalau kita juga tidak bosan-bosan juga untuk ngasih tahu gitu ya, bahwa ini belum tentu dalam 1-2 bulan dia bisa ngomong, mama aku mau susu begitu kan ya. Jadi itu juga orang tua pun sebenarnya juga bingung juga gitu ya. Jadi mau tidak mau kita sebagai orang yang paham gitu ya, kita juga harus ngomong begitu ya Bu Nurul. Dan itu Ibu Nurul juga sering menemui itu ya. Iya begitu Bu, sama. Jadi yang ditanya itu lagi, ya Bu, ini kan mendengarnya baru segini ya kan ya. Kita support lagi kan, untuk mengingatkan lagi, ya begitu. Tadi kan Bu Nurul menyebutkan bahwa untuk multi issue gitu ya, multi issue itu kalau dulu kan memang belum ada bahwa anak boleh diimplan gitu. Sekarang sudah mulai bisa gitu ya, bahwa multi issue itu juga bisa untuk diimplan gitu. Apa namanya? Kalau untuk multi issue yang seperti apa ya Bu? Maksudnya kalau Bu Nurul tadi kan visualnya, motoriknya gitu, itu apakah yang memang multi issue itu terlalu berat sehingga ada kondisi seperti oh ya ini berat gitu ya, ini tidak bisa diimplan atau bagaimana Bu? Oke, jadi kalau untuk kondisi itu tentunya butuh assessment lebih lanjut ya Bu ya. Butuh lebih lanjut dari dokter tumbuh kembang anak atau disiplin ilmu yang lain yang lebih paham mengenai itu. Nanti justru itu makanya tadi kan ada referral dulu nih kan dari dokter untuk kemana, untuk tumbuh anak. Nanti di situ kan anak akan diakses. Apalagi kalau sudah dicurigai nih, udah kelihatan nih, oh ini begini. Nanti ada assessmentnya lagi lebih lanjut, apakah anak ini masuk yang kriteria bisa diimplan, kemudian ekspektasinya masih realistis, orang tua bisa terima, ataukah yang memang susah gitu kan. Kalau kita ngomongin
anggaplah yang paling ini misalkan kenanya di sentral gitu ya Bu, sentral susah lah. Kalau sentral kan kita ngomongin di situ semua informasi akan diolah kan, kita bicara sentral. Nah misalkan di sana ternyata ya saya tidak begitu paham dengan itu. Ternyata setelah asesmen itu, oh ya susah, gimana mau belajar online, manfaatnya sangat sedikit, dan orang tua balik lagi ya, ini orang tua kan balik lagi, dia mau mendapatkan manfaat yang seperti ini, sedikit ini, orang tua cukupkah atau tidak, atau dia memilih tetap implan atau tidak, itu kan keputusan orang tua. Nah itu nanti di assessment lagi oleh tim yang berarti iya. Berarti kalau untuk anak multi issue pasti ditanyakan juga ya, berapa besar implan ini berpengaruh kepada anak gitu ya, terutama untuk yang Ibu jelaskan tadi multi issue gitu ya. Berapa besar implan ini akan berpengaruh kepada anak, tapi juga tidak melupakan apa target yang realistis itu tadi ya Bu Nurul ya. Betul. Jadi bisa saja, tapi kan balik lagi kemauan orang, ya, ekspektasi sesuai atau tidak sesuai dengan yang bisa dicapai oleh anak. Baik, oke. Lebih panjang Bu. Nah, kalau kita ngomongin multi isu ya lebih panjang lagi ya, karena kan timnya mungkin yang terlibat lebih banyak. Iya, betul sekali. Nah, kalau ketika anak sudah dikatakan oke, anak ini adalah kandidat implan gitu. Nah, apa saja yang harus disiapkan saat anak ini menjadi kandidat implan, Bu Nurul? Oke, pertama sudah pasti kita akan tanya ya, pakai ABD-nya bagaimana, sudah pakai ABD atau belum. Kemudian dengan ABD ini ya mungkin tidak semua kasus ya, saya ini balik lagi, masing-masing center punya kriteria sendiri nih dengan pemakaian ABD, punya pertimbangan sendiri-sendiri dengan ABD. Apakah memang ABD ini misalkan kalau kita bicara tadi anak-anak pilihannya kan dua, mau pakai atau tidak mau pakai. Kalau dia mau pakai, lanjutannya manfaatnya seberapa besar. Kemudian balik lagi Bu Iva, terapi, dia ikut terapi apa enggak nih selama dia pakai ABD ini. Kemudian lagi kalau misalkan yang kedua, kemungkinan kedua dia tidak mau pakai, kita cari tahu dulu, harus dicari tahu benar-benar kan, dia tidak mau pakai ini karena apa, apakah maunya yang lain-lain atau tidak sudah sesuai atau belum, titiknya nyaman, membuat anak nyaman atau tidak. Namun biasanya yang terjadi itu ABD selain kita pakaikan untuk melihat manfaat, untuk mengisi masa tunggu Bu Iva. Jadi kan ada proses nih sebelum selesai implan kan. Kita mau anak itu terbiasa dengan ada sesuatu nih di kepala dia, sudah menjadi habit bahwa ada alat yang menempel, terpasang di sekitar telinga dia. Jadi lebih dari itu dia fungsi pemakaian ABD ini untuk adaptasi si anak pasca implan, agar terbiasa dengan prosesornya tadi. Oke, kemudian tadi mungkin kita mundur lagi Bu, assessment dengan EVI terapinya. Ada laporan sudah sejauh mana nih bahasa dan bicaranya anak sebelum pakai ABD ini, kita bisa sebelum pakai implan. Jadi kita punya pembanding setelah pakai ABD dan sebelum pakai ABD bagaimana, sebelum pakai CI dan setelah pakai CI progresnya sejauh mana perkembangannya. Lalu yang disiapkan lagi sudah orang tua juga sudah harus punya rencana FET Bu, senternya nih, kan kita tahu ya banyak daerah di Indonesia yang belum punya, tidak tersedia sarana terapi di sana. Nah itu harus jadi pertimbangan. Nantinya anak setelah diimplan mau terapi di mana? Terapi apakah kalau tidak ada di tempat itu bagaimana solusinya? Nah orang tua sudah mulai memikirkan itu. Kemudian setelah itu orang tua juga bersiap-siap untuk pemilihan alat implan koklea, karena kan implan koklea ini ada beberapa brand, jenis prosesornya mungkin berbeda-beda. Itu harus juga udah orang tua cari tahu nih, karena kan kita mau menentukan alat yang dipakai seumur hidup sama anak kita.
Jadi kita harus tahu segala informasi itu sebanyak mungkin. Jangan nanti di tengah-tengah kita udah beli, ternyata kok gini, kok gitu, gitu. Jadi jangan sampai ada koknya setelah dipasang. Jadi harus clear dulu nih. Alat implan yang saya mau pilih, brand yang manakah, kemudian jenis prosesor ini juga mau yang seperti apa, karena sekarang udah canggih banget Bu Iva. Jadi dulu audio prosesor mungkin hanya di, kalau balik dulu jadul banget, ada yang dikantongin gede-gede gitu kan, terus naik ke telinga gitu, nah telinga lebih kecil, lebih manis. Sekarang lebih canggih lagi, ada yang single unit, jadi satu komponen yang menggantung itu dia jadi satu-satuan aja gitu Bu, baterainya semua di situ, koilnya semua di situ, ada yang model seperti itu. Jadi nanti orang tua bisa nih pilih, oh saya misalkan orang tuanya sibuk gitu kan, oh saya sama neninya aja di rumah, saya mau yang simple aja nih biar ngurusnya gampang. Nah itu pilih yang seperti apa. Kemudian saya takut yang seperti ini, anak saya nggak biasa, anak saya udah terbiasa kok pakai, saya mau pilih yang ABD, sorry BTI gitu belakang pinnya. Itu banyak pilihannya Bu. Jadi pemilihan itu, pemilihan implan, jenis prosesor, kemudian juga after sales service-nya bagaimana nih Bu Iva, ini penting. Ya, karena kita nggak mau beli nanti, lah saya mau alat saya rusak, ternyata sudah nggak beroperasi lagi di sini, ini bagaimana gitu kan? Itu kan menjadi penghambat ya, ketika alat tadi rusak dan tidak ada penggantinya, hilanglah sudah waktu beberapa saat gitu kan untuk dia. Jadi harus dipertimbangkan Bu, mudah apa nggak mendapatkannya, ketersediaannya mudah atau tidak, lalu sumber dayanya bagaimana, ada nggak nih, karena kan post implan nanti kan ada proses-proses lagi Bu, mapping, troubleshooting itu misalkan alat anak yang masalah, kita harus bawa ke senternya untuk dicek kompetensi dari si SDM-nya itu, dia bisa atau enggak di setiap daerah yang mewakili areanya, SDM-nya mumpuni atau tidak, bisa atau tidak ya, kalau saya bilang mumpuni, inilah bisa atau tidak di semua daerah itu melakukan tes itu. Kemudian maintenance alatnya Bu, maintenance alat implannya. Jadi kan kita tahu kita bilang bukan beli sekali tidak mungkin rusak. Alat yang di luar itu kan tetap terekspos dengan keringat, debu, basah gitu kan. Jadi nggak mungkin alat yang luar itu nggak rusak, itu nggak mungkin. Tapi masa pakainya itu kembali lagi dari bagaimana orang tua merawat gitu, handlingnya gitu Bu ya. Jadi bagaimana perawatan, handling itu akan mempengaruhi dari durability si alat tersebut. Jadi di situ kita harus tahu cara perawatannya, kemudian biayanya sebesar apa nih, misalkan saya mau beli kabel gitu kan, atau beli yang lain, beli baterai, berapa kira-kira harganya gitu. Nah itu perlu masuk ke dalam pertimbangan saat si anak menjadi kandidasi implan. Itu semua hal-hal itu orang tua harus cari tahu gitu. Ya, oke. Orang tua juga harus cari info gitu ya Bu ya, supaya mereka tahu apa yang harus dilakukan pada saat implan, sebelum implan gitu ya Bu ya, supaya mereka tidak kaget juga. Wah nanti kalau setelah implan, waduh lah kok kabelnya harganya 1.600.000 gitu. itu kan juga wah, gitu ya. Berarti orang tua juga harus selalu cari info, selalu mencari informasi supaya mereka juga tahu gitu ya Bu Nurul ya. Itu harus banget, makanya saya bilang harus banget, karena ada juga orang tua yang kok saya ini ya, dipikir alat itu nggak akan rusak gitu kan, itu kan nggak mungkin ya. Jadi itu sudah pasti luar itu sama seperti kita beli ABD lah, yang luarnya ya Bu. Karena kalau yang dalam memang tidak perlu maintenance khusus, paling dijaga aja kan. Tapi dicek secara berkala sama audiologis atau klinisinya. Tapi yang luar sudah pasti akan ada biaya lain yang harus dikeluarkan setelah masa garansi lewat. Gitu. Ya. Jadi nanti saya bilang lagi, jangan sampai kita bisa beli di depan, tapi belakangnya kita nggak bisa. Gitu. Maintenance-nya ya terutama ya Bu Nurul ya. Oke. Bu Nurul, apa namanya, untuk ini kan usia gitu ya, rentang usia untuk kandidat implan misalnya.
Apakah harus selalu bayi? Apakah harus, adakah kasus di mana kandidat implan ini usianya misalnya sudah usia 18 tahun atau 19 tahun gitu. Adakah kasus seperti ini, Bu, untuk yang pernah Bu Nurul temui? Oke, Bu. Jadi kalau usia ya, kita bicara minimum usia nih, misalkan. Minimum usia itu memang balik lagi masing-masing negara, masing-masing center mungkin mereka punya yang spesifik lagi beda-beda. Tapi kalau kita lihat secara global, implan untuk anak di bawah 12 bulan itu pasti aman. Tapi kalau yang saya temui, yang paling kecil di kami itu 8 bulan usianya, dengan catatan semua asesmennya ya Bu ya, anestesinya, dokter THT, dokter anaknya memang menyetujui. Ya, jadi masuk nih kriterianya, masuk kriteria untuk dipasang aman lah gitu ya. Kalau di sini 8 bulan, yang pernah kita kerjakan, yang pernah kita dampingi, 8 bulan. Kemudian, karena kita tahu kenapa sih Bu, kenapa sih harus kecil itu, karena kan kita tahu semakin dini si anak mendapatkan intervensi, semakin baik harapannya hasil yang akan didapatkan. Karena apa? Kita memanfaatkan usia alami dia, tahapan perkembangan bahasa dan bicaranya dia. Jadi kita memanfaatkan itu. Jadi harapannya nanti ketika kemampuan mendengar dan berbahasanya hampir sama dengan teman-teman seusianya. Begitu Ibu Iva. Itu kenapa alasan kenapa sih kecil banget, kenapa nggak nunggu aja gitu kan, kenapa nggak nunggu besar. Enggak, kita mau mengejar itu asal dikatakan semuanya tadi aman, dokter sudah menyatakan aman gitu ya. Kemudian usia tadi Bu Iva bilang 18 tahun, bisa apa enggak sih, kan udah besar gitu. Nanti kita klasifikasikan lagi Bu Iva, anak ini si calon pengguna ini dia ketuliannya dia terjadi pada saat sebelum bisa berbicara atau sesudah bisa bicara. Kita bilang prelingual sama postlingual. Iya Bu Iva ya. Jadi kalau kita bilang misalkan anak si 18 tahun ini dia prelingual atau dia kehilangan pendengarannya sebelum dia berbahasa, kita akan lihat kemampuan pakai ABD-nya tadi gimana, sejauh mana. Dia pakai dari mulai umur berapa, kemudian kemampuan berbahasanya seperti apa, itu akan menjadi konsiderasi nih. Tapi kalau kita bilang tidak sama sekali, dia tidak pakai ABD, udah dari kecil gitu kan, tidak pakai ABD, tidak terapi, tidak ada bahasa, wah gimana tuh? Sulit ya. Jadi kita akan balik lagi sama orang tua. Kita ngomongin balik lagi ekspektasi. Dengan segini kemampuan bahasanya 0, apa maunya orang tua, harapannya apa? Mau bicara anaknya itu kan hampir tidak mungkin ya Bu Iva ya. Kalau umur 18 tahun baru dipasang tanpa bahasa sebelumnya, mau bicara rasanya mustahil lah Bu Iva, terapis lah paling tahu gitu kan. Tapi kalau misalkan ya baru tahu gitu, saya mau anak saya mendengar aja, nah itu nanti perbincangan yang panjang nanti dengan tim dokternya, audiolognya, dengan lain gitu ya Bu ya. Tapi kalau dia postlingual atau yang sudah berbicara, kita akan lihat sudah berapa lama dia kehilangan gangguan pendengaran. Gitu. Sudah berapa lama, lalu penyebabnya apa, dan dia pakai ABD apa enggak nih? Pakai ABD dia terbantu atau tidak? Kalau misalkan ternyata manfaatnya sedikit, kejadiannya juga misalkan belum terlalu lama begitu ya, bisa kita katakan itu masih kandidat yang bagus untuk pemasangan implan koklea. Kalau yang tadi, saya mau tambahkan lagi. Ada kondisi-kondisi khusus yang urgent banget nih Bu, misalkan untuk dipasang implan koklea, misalkan dia post meningitis gitu ya, post meningitis si pasien dewasa ini urgent banget nih untuk dikerjakan implan koklea gitu. Nanti setelah konsultasi dengan dokter, misalnya kalau postlingual ini dia ketahuan gangguan pendengarannya cepat,
intervensinya juga cepat, biasanya. Gitu. Tapi itu postlingual ya. Tapi kalau tadi prelingual, pertimbangannya. Iya. Kemampuan bahasa dan. Iya. Oke. Apalagi ya tadi? Ya. Oke. Berarti kalau untuk anak yang usianya 18 tahun atau memang dia belum ada bahasa gitu, berarti perbincangannya lebih panjang ya Bu ya, mulai dari ekspektasinya orang tua mau bagaimana, latihannya mungkin setelah implan latihannya akan seperti apa begitu ya, harus lebih ini juga gitu ya, karena apa namanya, kalau untuk anak yang masih bayi mungkin lebih sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi, ketertinggalannya tidak terlalu banyak, bisa 8 bulan itu kan sama ya, akhirnya nanti dia bisa, kalau dilatih dengan baik dia akhirnya bisa setidaknya bisa sama lah ya bahasanya dengan anak-anak seusianya gitu, karena gapnya tidak terlalu jauh gitu. Tapi kalau 18 tahun ya mau tidak mau kita juga harus realistis gitu ya, dan memang kandidat implan ini kan juga tidak sembarangan, berarti yang Bu Nurul tidak hanya langsung, oh ya dia punya uang, dia punya ini gitu, berarti oke, ya sudah implan aja, meskipun usianya dia 18 tahun dengan kasus seperti ini yang Bu Nurul sampaikan, begitu kan ya Bu Nurul ya? Betul. Jadi ya kita kan juga nggak mau orang sudah pasang ternyata nggak ada manfaatnya juga kan, untuk apa Bu Iva kan? Jadi kita mau semuanya kita menjelaskan, anak mendapat manfaat, orang tua juga harapannya diinginkan sesuai, jadi semua bisa berjalan, supportnya jalan bareng-bareng gitu. Oke. Nah, kalau untuk kondisi tertentu gitu Bu Nurul, kondisi tertentu di mana anak itu tidak bisa diimplan koklea gitu, adakah yang kasus seperti ini gitu? Oh ya, anak ini mungkin dilihat dari kalau Bu Nurul tadi sampaikan senternya gitu ya gitu, oh ini nggak bisa gitu, ada kondisi lain kah Bu Nurul yang memang nggak bisa nih, mohon maaf dia tidak bisa diimplan gitu, bukan kandidat implan? Oke, kalau dari kontraindikasi masuknya ya, Bu Iva ya. Kalau kontraindikasi dalam pemasangan implan koklea ini, yang pertama sudah pasti kalau dia tidak ada kokleanya tidak bisa dipasang. Kokleanya tidak ada. Kemudian kondisi yang kedua, tidak ada saraf pendengarannya, Bu Iva. Kondisi ini adalah kondisi yang mutlak, sudah pasti seseorang tidak mungkin bisa pasang implan koklea. Jadi kalau yang lainnya, misalkan ada kasus-kasus kokleanya ini tidak sempurna bentuknya, yang lain-lain. Saya akan balik mundur lagi, kalau zaman dulu itu termasuk excluding criteria, nggak bisa. Tapi semakin berkembangnya, semuanya semakin berkembang, malformasi ternyata masih bisa mendapatkan manfaat dari implan koklea. Tapi nanti itu grade-grade-nya dokter akan tahu ya, karena nanti ada grade yang seperti apa. Jadi dua tadi, tidak ada koklea dan tidak ada nerve, itu sudah pasti tidak bisa. Oke. Karena kan ada beberapa kasus nih ya, Mbak Bu Nurul ya, kasus yang beberapa murid kita kan ada beberapa kasus gitu ya, ada yang mondini gitu ya, ada common cavity gitu ya, tapi mereka tetap bisa implan gitu, mereka tetap bisa memakai alat teknologi gitu ya untuk membantu mereka belajar mendengar, berbahasa gitu. Jadi sebenarnya kondisinya itu, karena kan kita tahu misalnya kalau mondini, oh ya mungkin tidak banyak yang bisa masuk ke rumah siputnya dia gitu kan ya, elektrodnya tidak banyak yang bisa masuk ke rumah siputnya dia, tapi juga tetap bisa gitu ya akhirnya dengan implan koklea begitu. Tapi apakah ini juga kembali lagi kepada, apakah itu juga dari syarat dan ketentuan kandidat implan itu sudah dibicarakan gitu ya Bu Nurul ya, kalau untuk kasus-kasus seperti ini? Itu sudah pasti dibicarakan ya Bu ya, karena kita tahu anak ini bentuk kokleanya seperti apa tadi sih ya, common cavity kah, mondini kah, itu kita akan bisa lihat informasi dari hasil CT scan. Nanti dokter akan bisa lihat nih, oh kondisinya seperti ini. Orang tua akan disampaikan kan bahwa kondisi yang seperti ini mungkin keterbatasannya nanti akan begini gitu ya Bu ya.
dengan keterbatasan ini apa yang bisa dimaksimalkan, misalkan nanti mungkin lebih spesifik, tapi saya tidak akan ngomong spesifik di sini ya. Mungkin dengan begini, mungkin nanti kebutuhan mappingnya seperti apa, mungkin akan lebih besar kah, lebih banyak kah dibandingin anak-anak yang bentuk kokleanya normal kah, seperti itu pasti akan disampaikan, karena itu nanti terkait apa namanya, balik lagi ekspektasi ya Bu ya, mungkin agak sedikit lebih lambat sedikit, mungkin seperti itu, tapi sudah pasti akan dibicarakan di depan ketika hasil asesmennya sudah ada. Ya, karena kita juga kan menangani beberapa anak yang memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mereka memang di rumah siputnya itu memang ada hal yang tidak sama gitu ya, seperti yang lain gitu. Ada yang memang common cavity, ada yang memang mondini gitu. Jadi memang perlu proses juga ya, perlu prosedur yang memang cukup sulit juga ya untuk menentukan juga, dan kembali lagi ke ekspektasi itu tadi ya Bu Nurul ya. Tapi ada nggak sih Bu Nurul yang memang ada nggak sih kondisi gini, anak saya multi issue, terus anak saya ini multi issue-nya parah banget gitu ya, multi issue-nya dia sudah autis gitu. Ini pengalamannya Bu Nurul ya secara pribadi gitu ya. Pernah nggak pengalaman ada anak yang multi issue, terus anak ini memang dia parah gitu ya, dia motoriknya juga parah, dia hambatannya dari segi motorik parah, hambatannya dari sisi visualnya juga ada hambatan gitu, dari sisi kognisinya dia juga ada hambatan, terus dari sisi motorik oralnya juga ada hambatan, jadi semuanya dia terhambat gitu. Terus nggak ada dari pengalamannya Bu Nurul, ada nggak yang maaf kami tidak bisa mengimplan dengan kondisi seperti ini gitu, atau itu dari keputusan orang tua setelah kita terangkan bahwa ya kami hanya bisa untuk implan bisa membantu seperti ini. Apa ada pengalamannya Bu Nurul begitu nggak? Ada sih Bu, ada, kita beberapa ada anak-anak dengan multi issue yang saya untuk menilai dia berat sekali atau tidak, saya tidak punya kapasitas itu. Tapi kita ada beberapa anak dengan kondisi yang memang banyak lah, penyertanya banyak gitu ya. Tapi memang balik lagi itu kan pemilihan pemasangan implan koklea ini kan timnya banyak yang terlibat. Jadi bukan si vendor aja. Jadi ada dokternya, tim dokter itu nanti di rumah sakit mereka kan udah punya tim lagi nih. Nanti semua akan duduk bareng. Ini yang pengalaman saya, kita pada saat itu pernah bareng, semua kondisi si anak seperti ini dijelaskan bahwa mungkin hasilnya maksimalnya yang dapat seperti ini pun sudah bagus gitu. Ini bagaimana orang tua, apakah mau tetap maju ataupun tidak, itu keputusannya sepenuhnya punya orang tua, dan orang tua tersebut tetap tetap maju, karena ya hebat sih orang tua yang saya temuin sebenarnya, ya udah ikhtiarnya seperti ini gitu. Hasilnya ya kita serahkan sajalah bagaimana proses itu kan. Tapi memang ikhtiar orang tua tetap dia memasangkan implan, dan memang ternyata Bu Iva ada beberapa anak yang ketika dia dipasangkan implan, yang lain-lain misalkan yang tadinya dia belum bisa apa itu menunjang, jadi sekarang jadi nambah nih, mungkin ada input lain yang masuk kan membantu itu. Jadi adalah paling tidak yang kurangnya tadi ada yang bisa kekurangan tadi ada yang bisa dikompensasi gitu. Tadinya mendengar tidak ada, tapi dia sudah mulai aware nih, ada suara mama, ada suara papanya, walaupun mungkin sebatas itu ya, tapi buat orang tua itu luar biasa gitu. Luar biasa sekali, sampai bisa sudah ada sumber suara itu, orang tua sangat appreciate. Ada Bu. Yeah. Yang tidak diimplan sama sekali, sepengalaman saya tidak ada. Karena kalau di depan sudah dijelaskan dengan baik oleh dokter dengan tim, semuanya kalau orang tua terima, biasanya mereka akan tetap jalan. Kan tidak ada solusi lain ya Bu. Iya tuh, karena tidak ada solusi lain untuk pendengarannya ini, ya solusinya hanya dengan pasang implan.
Paling tidak itu mengurangi kekurangan, mengurangi hambatan yang ada di diri si anak. Dan ini ya, apa namanya, membuat dia hanya satu jalan, dia terhubung dengan lingkungan sekitarnya gitu ya, dengan dia mendengar. Oke. Betul. Iya. Jadi anu ya, berkaca-kaca kalau ngomongnya begini. Ngomongin podcast ini memang sering berkaca-kacanya. Saya juga sampai sekarang aja masih berkaca-kaca gitu. Padahal yang ketemu anak-anak itu kan banyak ya, yang tadinya masih kecil, ini udah SMP gitu, udah besar sekali. Gitu. Jadi memang kita ketika flashback, aduh dia dulu seperti ini, sekarang udah begini, memang banyak harunya, Bu. Banyak melonya. Saya aja begitu. Dan orang tua itu hebat banget ya, orang tua yang gitu, anak-anak seperti ini memang luar biasa sabarnya. Kita yang melihat, kita berempati kan tidak perlu merasakan ya Bu ya. Jadi kita melihat itu, ini memang orang tua dengan anak khusus ini memang luar biasa. Apalagi mereka yang sudah kita menyaksikan ya Bu Iva ya, menyaksikan anaknya yang tadinya diagnosa, kemudian dipasangkan alat, lalu bisa ngomong, bisa sekolah, gitu. Haru tersendiri, rasa syukur tersendiri. Iya, benar sekali. Karena terutama karena saya kan memang banyak gitu ya memegang anak-anak yang multi issue gitu kan, memegang anak-anak yang memang punya hambatan lain selain gangguan pendengaran. Jadi pada saat saya benar-benar lihat, wow, terbantu ya dengan implan koklea ini, dengan target yang realistis ya, pengharapan yang realistis ya, ekspektasi yang realistis. Dan itu juga buat saya ya memang luar biasa gitu ya. Tapi memang untuk menjadi kandidat implan sendiri itu juga prosedurnya nggak karu-karuan gitu ya. Harus ini, harus itu, harus ketemu dengan dokter ini, dokter itu gitu ya, Bu. Nah, ini benar, Bu. Kalau ini pertanyaan tambahan sih dari saya, karena saya ingin tahu. Nah, kalau evaluasinya gitu ada nggak ya Bu? Evaluasi untuk menentukan kandidat implan gitu. Evaluasi untuk bahwa dia, oh iya dia kandidat yang tepat untuk implan. Tadi itu Bu, yang sebenarnya summary dari yang belakang kan ya, evaluasi dari pemakaian ABD pertama. Itu kita lihat dulu nih pemakaian ABD-nya bagaimana, compliance-nya, kemudian evaluasi kemampuan berbahasa dan berbicaranya, sudah sejauh mana nih si anak. Lalu apa namanya tadi CT MRI. CT MRI itu penting banget kan untuk menentukan anak ini tadi bisa diimplan apa enggak. Itu kan yang fatalnya ya, koklea atau tidak gitu. Kalau yang lain-lain itu kan masih bisa kita, mungkin kalau ekspektasi tidak realistis, mungkin masih belum mengerti, kita masih bisa jelaskan. Tapi kalau tadi CT MRI saya bilang mutlak ya, harus lihat dari dokternya apa kokleanya dan nerve-nya ada atau tidak. Itu evaluasi itu. Kemudian apalagi tadi sudah ABD, bicara bahasanya sudah sejauh mana, CT MRI, dan kondisi keseluruhan oleh dokter ya, kondisi keseluruhan si anak bagaimana nih, gitu. Nanti semua hasil itu yang akan menentukan anak ini kriterianya cocok atau tidak, karena kan satu anak dengan yang lain mungkin akan berbeda-beda Bu. Jadi kalau pakem seperti apa, itu terlalu banyak kan, jadi mungkin anak ini pakemnya begini, anak yang lain seperti ini. Nah, masing-masing nanti punya pertimbangannya sesuai kondisi. Oke. Berarti evaluasinya memang sesuai dengan kondisi setiap anak ya, karena anak itu berbeda-beda kondisinya gitu ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih kita Bu Nurul. Bu Nurul kan ini sudah lama gitu ya menjadi audiologis gitu ya di Medel gitu ya. Sudah lama menjadi clinical engineer di ini. Pernah bertemu nggak kasus yang membuat Bu Nurul ini apa ya? Sebenarnya anak ini nih cocok nih diimplan, tapi ada hal-hal yang membuat dia juga ekspektasinya berbeda gitu. Ada nggak yang seperti itu Bu Nurul? Dari pengalamannya Bu Nurul gitu ya? Ada aja sih Bu, ada ya Bu. Jadi pernah juga sebetulnya kalau kita lihat
kondisi anaknya ideal gitu ya, masuk kriteria, kemudian compliance sudah sesuai, tapi ternyata ada hal-hal yang ya kalau saya bilang ini sensitif ya, mungkin lebih sensitif. Jadi ternyata kalau kita lihat di rumah ternyata kita balik lagi, misalkan anak itu tidak terlalu terurus atau bagaimana gitu ya Bu ya. Lalu kemudian ekspektasi orang tua kok kayaknya terlalu tinggi gitu ya. Tapi kalau seperti itu sih sebetulnya yang ekspektasi tadi itu bisa selama kita edukasinya benar. Kalau kita edukasi benar dan orang tua paham itu ekspektasi kadang masih bisa diluruskan, masih bisa kita lahin lagi lah istilahnya. Dan jadi kalau untuk itu di depan memang kita udah clear semua sih. Nggak sampai di belakang kayak orang tua, kok nggak tahu ini, nggak tahu itu gitu ya. Kok jadi begini, itu nggak ada sih sejauh ini. Jadi memang di depan kita akan dokter lagi, kita akan arah ini, misalkan kok rasa-rasanya orang tua ini ekspektasinya agak kurang ini ya, kurang realistis gitu dengan kemampuan si anak gitu, harusnya nggak match gitu. Nah itu kita akan bawa lagi ke dokter untuk konsultasi lagi nih Bu. Biasanya kita akan tapi sejauh yang saya bergabungnya modal ini, yang sampai tidak jadi karena ekspektasi itu tidak pernah jadi. Wah, seru sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih Bu Nurul sudah menyempatkan waktu untuk menjadi di acara talk show kita gitu ya. Semoga tahun depan kita berjumpa lagi dengan Bu Nurul di live IG dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih Bu Nurul atas partisipasinya, atas ilmunya luar biasa. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Ya. Terima kasih juga untuk Audrey ya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing. Baik ya Bu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa pantengin besok ya. Kita tetap ada materi yang lebih menarik. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Nurul. Kami pamit. Assalamualaikum. Yes, Bu.